Halo guys, jadi banyak dari kalian yang DM maupun komen untuk ngebuat setup tour ruang kerja yang biasa gue pakai buat bikin video reels di Instagram. Tapi setelah gue pikir-pikir, daripada cuma flashing setup aja, gue akan berbagi pengalaman proses perakitannya mulai dari awal sampai selesai, sekaligus setiap barang yang gue pakai, dengan harapan agar kalian yang juga mau ngerakit meja punya gambaran atau perbandingan sehingga bisa lebih menghemat waktu dan juga biaya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja prosesnya. Pertama-tama gue copot extended monitor stand dari meja Rexus Daksa yang udah gue bikin videonya beberapa waktu lalu, karena nantinya gue akan pakai monitor ARM sekaligus supaya menghemat space ruangan kerja gue. Kemudian gue juga copot kabel tray bawaan mejanya karena akan gue ganti ke tray dengan ukuran yang lebih besar. Untuk traynya gue coba Oximus C80 yang tinggal diklem ke meja tanpa perlu pasang baut lagi. Tapi ternyata size-nya kurang besar dan agak open gitu, jadi nanti kabelnya bakal kelihatan banget kalau nggak rapi. Jadi akhirnya gue putusin untuk pakai yang Oximus C90. Oximus C90 ini ukurannya lebih besar dengan bahan yang lebih solid, tapi mengharuskan kalian ngebaut bracket ke bagian bawah meja karena sistemnya digantung gitu. Gue sih sebenarnya nggak masalah karena ngebautnya di bagian bawah meja, which is nggak kelihatan juga setelah bracketnya dipasang. Untuk lokasi bautnya tinggal ditandain pakai kertas template yang dikasih, lalu gua bor dikit supaya masukin bautnya gampang, dan tinggal gua baut aja bracketnya ke lubang yang tadi udah gua bor pakai strop yang disediain. Ini gue pasang kebalik supaya kabelnya lebih nggak kelihatan lagi karena sisi belakangnya lebih tinggi dari sisi depannya. Sebelum pasang bracket monitor, gue pakai base plate dari Oximus yaitu Oximus EV06 untuk nguatin dasaran bracket supaya meja gua nggak bengkok karena gua akan pakai setup 2 monitor. Ngomongin bracket, gua pakai Oximus P200E yang punya 2 arm sehingga gua bisa pasang 2 monitor di atas meja gua. Tiap armnya punya kabel tray masing-masing untuk kabel manajemen, jadi nantinya akan terlihat lebih clean, dan juga armnya punya 3 titik putar atau pivot, jadi akan lebih banyak variasi untuk posisi akhir monitornya. Baseplate yang udah gue pasang IVA foam bawaannya gue letakin di atas meja, yang kemudian gue taruh tiang bracket di atasnya dan baseplate kecil di bagian bawahnya. Putar knob tiang bracket sampai bener-bener kuat supaya monitornya bener-bener aman di atas meja dan gak goyang-goyang. Sekedar tips dari gue, kalau mau rakit meja dari nol, sebaiknya jangan langsung ngerjain di posisi akhir meja. Pasang dulu semua barang dan kabelnya sampai rapih di tempat yang kalian nyaman ngerjainnya, dan kalau udah selesai baru diletakin di posisi akhir. Hal ini mengurangi resiko salah urat karena salah posisi dan juga memungkinkan kalian ngurut kabelnya jadi lebih rapih. Selanjutnya gua taruh PF foam buat alas monitor karena gua mau pasang VESA mount di bagian belakangnya. Gue pakein spacer bawaan bracket supaya pas dipasang ke bracket, VESA joinnya nggak mentok ke belakang monitor karena tempat VESA monitor gue ini rada dalam gitu posisinya. Lalu armnya gue masukin ke tiang dan gue kencengin bautnya setelah tingginya sesuai dengan keinginan gue. Lalu pasang monitornya ke VESA join yang terletak di ujung arm yang udah gue pasang tadi. Jangan lupa kencengin baut yang menghubungkan VESA mount dengan VESA joinnya biar nggak goyang-goyang. Dengan ini pemasangan monitor dan arm ke tiangnya udah selesai dan tinggal atur posisi monitor sesuai dengan posisi yang ergonomis. Anyway, gue dikirimin juga Oximus EV05 yang berfungsi sebagai stand laptop yang bisa ditaruh di arm satunya. Jadi nanti stand ini tinggal dibaut ke VESA mount lalu ditaruh ke tiang bracket, yang nantinya bisa kalian atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Cuma berhubung gue lagi nggak ada laptop, atau tepatnya emang gue nggak punya laptop, gue coba pakai iPad dan ternyata bisa juga dipakai sebagai iPad stand walaupun agak kegedean. Arm satunya lagi sebenarnya akan gue pakai jadi setup dual monitor. Tapi berhubung gue bosan dengan model horizontal vertikal kayak gini, gue balik ke setup awal gue zaman dulu yaitu vertical stack seperti yang kalian lihat sekarang. Selanjutnya gue akan mulai pasang semua kabel utama dari monitor ke PC. Dimulai dari monitor atas, gue pasang kabel power dan kabel DisplayPort, dan kabelnya akan gue selipin di kabel tray yang tersedia di setiap armnya. Atur sampai benar-benar rapi supaya nggak banyak kabel yang kelihatan, tapi tetap harus dikasih spare supaya masih bisa ditarik ketika armnya dibuat full extend. Lanjut ke monitor utama di bawah, gue pasang kabel power, DisplayPort, dan juga kabel USB yang semuanya juga gue selipin di kabel tray yang tersedia di setiap armnya. Sama dengan monitor atas, jangan lupa dibuat serapi mungkin, ikat dengan kabel ties kalau perlu, dan juga kasih spare supaya kabelnya nggak ketarik kalau armnya di full extend.
Lalu semua kabel tadi diselipin dulu di kabel klip yang udah include ketika beli Oximus P200E ini sebelum diturunkan ke bagian bawah meja supaya nggak kelihatan berantakan. Kabel-kabel yang menjuntai ke bawah dimasukin ke kabel tray Oximus C90 yang tadi udah gua pasang, termasuk kalau kalian mau pakai stop kontak tambahan, jangan lupa untuk diletakkan di kabel tray ini. Kabel yang kepanjangan bisa diputer dan diikat dengan kabel ties seperti yang gua lakuin ke kabel DisplayPort gua yang kepanjangan ini. Kabel tie-nya nggak perlu kencang-kencang, yang penting rapi. Urusan monitor dan kabelnya udah selesai, sekarang gua akan lanjut pasang low profile microphone arm dari Tron Max. Untuk posisinya gue taruh di bagian kanan bawah meja untuk naruh mic Shure MV7 yang suaranya sedang kalian dengar sekarang karena voice over ini pakai mic tersebut. Posisi arm ini relatif tergantung letak meja kalian dan barang yang akan kalian taruh di atasnya. Karena gue pakai PC dan gue letakin PC-nya di lantai, gue pakai CPU tray yang bisa digeser-geser kayak Oximus C24 ini. Tray-nya bisa dipanjangin atau dilebarin sesuai dengan ukuran PC yang kalian punya. Selain gampang dipindah dengan pakai tray seperti ini, bagian bawah case jadi nggak terlalu dekat sama lantai, sehingga akan membuat airflow di dalam case jadi lebih baik karena akan mengurangi jumlah debu yang terhisap, terutama jika kalian menggunakan lantai yang dilapisi karpet. Karena kabel di atas udah rapi, gue tinggal pasang aja kabelnya satu persatu, dimulai dari kabel yang gede kayak kabel power dan kabel DisplayPort. Abis itu gue colok kabel USB satu persatu mulai dari keyboard, mouse, mic, dan lain sebagainya. Dan gue pakai velcro trap buat ngerapihin kabel USB-nya karena supaya gampang dilepas pasang kalau mau nambah atau ganti kabel. Beda sama kabel DisplayPort yang gue pakein kabel ties karena emang bakalan sangat amat jarang dibuka kecuali emang lagi ganti setup meja. Sekalian kalau ada kabel USB tambahan yang mau dipasang, tinggal diurut balik dari PC mengarah ke kabel tray yang di atas sambil diikat ke kabel lainnya biar lebih rapih. Kalau kabel tambahannya kepanjangan, kalian bisa gulung, kemudian kasih kabel ties dan taruh di dalam kabel tray biar nggak kelihatan dari depan. Kalau kabelnya rapi gini, jika suatu hari kalian pengen ganti, nambah, atau ngurangin kabel, kalian akan lebih gampang ngaturnya karena tata letaknya udah dibuat serapih dan teratur mungkin. Ibarat lemari pakaian kalian lebih enak diambilnya kalau baju disusun bareng baju, celana bareng celana, jaket bareng jaket, dan seterusnya. Dan juga kalau kabel kalian rapi, dilihatnya juga lebih estetis, terutama buat yang sering bikin video desk setup. Setelah semua perkabelan selesai, PC-nya gua geser ke samping kanan bawah tempat gua naruh PC-nya. Terus gua kunci rodanya biar nggak geser-geser lagi. Dan selesai sudah untuk urusan monitor, kabel, dan PC-nya. Oke, lanjut ke bagian atas meja. Pertama gue pasang desk shelf karena sekarang meja gue punya lebar 70 cm yang memungkinkan gue untuk pakai desk shelf tanpa harus tumpang tindih sama desk mat full size. Untuk speakernya gue pakai Edifier MR4 yang udah beberapa bulan ini gue pakai dan gue ngerasa cukup puas sama hasilnya. Ditambah warnanya yang putih juga match banget dengan setup kali ini. Karena meja Rexus Gala ini punya grommet di sisi kiri dan kanannya, kabel power speaker tinggal gue turunin aja ke bawah lewat lubang di grommetnya. Dan gue taruh audio interface gue yaitu Audien Evo 4 di depannya untuk nutupin kabel dan sekaligus untuk ngasih jalur kabel USB dari audio interface ke PC. Kabel lain sengaja gue beli yang panjangnya cuma 50 cm supaya nggak ngejuntai ke bawah meja sehingga nggak perlu di manage lagi. Kabel speaker out juga gue masukin ke grommet untuk gue keluarin di grommet sebelahnya dan nyambung ke speaker yang ada di sebelah kanan. Untuk nyesuaiin dengan tema black and white kali ini, gue tadinya mikir untuk pakai essential desk mat warna light grey dari My Neighbor Keyboard. Tapi karena gue bakal sering pakai meja ini untuk bikin reels, gue pilih motif yang topografi yang juga dari mereka supaya lebih ada teksturnya. Kalau menurut kalian gimana? Lanjut di dinding sebelah kanan gue pasang IKEA Skadis warna putih dengan ukuran 56x56 cm yang gue pakai untuk naruh beberapa peripheral yang gue punya supaya gampang kalau misalnya mau ngetes-ngetes keyboard, headset, atau cuma sekedar naruh kunci motor dan tanaman hias supaya lebih enak dilihat. Kalau kalian sering lihat reels Instagram gue, rata-rata gue pakai LED ini sebagai background kalau lagi bikin video talking head. Tapi sekarang gue pindah ke dinding depan supaya dinding gue nggak kelihatan polos banget. Ditambah dinding depan gue ini agak kurang rata, jadi kalau terlalu polos gitu jadinya agak kayak kurang enak dilihat kalau lagi bikin video. Untuk finishing touch gue tambahin tanaman lidah mertua karena harganya nggak mahal, perawatannya gampang, bikin suasananya lebih hidup walaupun setupnya berwarna monokrom kayak gini. Dan yang paling penting adalah udara di ruangan jadi akan lebih bersih dan sehat. Dan inilah proses rakit meja gue dari awal sampai selesai yang walaupun di video kelihatannya gampang, tapi proses kayak gini bisa makan waktu seharian supaya hasilnya maksimal.
Jadi kalau kalian mau rakit meja juga, bener-bener siapin waktu yang luang dan please enjoy the process. That's it for now and thank you for watching.